Proyek hilirisasi sudah mulai memperlihatkan hasil. Bahan baku nikel yang ditambang di Halmahera Timur, Maluku Utara, kini diolah di Karawang, Jawa Barat, untuk dijadikan baterai kendaraan listrik. Pabrik pembuatan baterai kendaraan listrik yang groundbreaking-nya telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto merupakan yang terbesar di Asia. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi salah satu pemasok baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Dan sebagaimana kita ketahui, baterai kendaraan listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan penting di seluruh jagat sekarang ini, sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, untuk kesekian kalinya, Presiden Prabowo menyatakan optimismenya bahwa Indonesia bakal mampu bersuasembada energi dalam waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama, 5 tahun, paling lambat 6 tahun, 7, kita bisa swasembada energi. Dan salah satu nanti jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya, ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Berarti mungkin proyek ini harus dilipat gandakan, mungkin, ya. Dan saya percaya bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu. Ya. Terwujudnya proyek ekosistem baterai kendaraan listrik ini merupakan bukti keberhasilan program hilirisasi. Presiden Prabowo yang selalu mengajarkan kita untuk tidak melupakan para pemimpin nasional terdahulu mengatakan bahwa percepatan hilirisasi ini sudah mulai dilakukan sejak kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo. Untuk itu kita harus menghormati jasa-jasanya. Cita-cita hilirisasi sudah sangat lama. Dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari Bung Karno, sudah bercita-cita hilirisasi. Dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Dan terakhir, pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Pak Joko Widodo, lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini. Tadi disampaikan oleh Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang saya tunjuk, bahwa program ini, proyek ini mulai 4 tahun yang lalu. Dengan demikian kita lihat peran daripada Presiden Joko Widodo. Saya selalu mengungkapkan ini karena saya ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh bangsa kita ini untuk selalu menghormati pendahulu, selalu menghormati mereka-mereka yang berjasa. Proyek ekosistem baterai kendaraan listrik ini dioperasikan oleh PT Aneka Tambang atau Antam, PT Indonesia Battery Corporation atau IBC, dan perusahaan asal Cina Ningbo Contemporary Brand Legend atau CBL. Kolaborasi dengan perusahaan asal Cina itu diperlukan sebagai transfer teknologi karena menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Indonesia masih belum memiliki teknologi pembuatan baterai kendaraan listrik, sedangkan bahan bakunya seperti nikel, mangan, dan kobalt banyak tersedia di Indonesia. Bahlil mengatakan, perusahaan asal Cina tersebut merupakan pemain baterai terbesar di dunia yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga marketnya. Proyek industri baterai yang berpusat di Karawang ini
memiliki total investasi sekitar 5,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 96 triliun rupiah. Proyek ini, ujar Bahlil, dapat menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 tenaga kerja tidak langsung. Proyek ekosistem baterai kendaraan listrik akan menangani seluruh proses pembuatan baterai, mulai dari hulu hingga hilir. Hulunya berada di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan hilirnya terletak di Karawang, Jawa Barat. Sebagai daerah hulu, Maluku Utara akan menikmati keuntungan besar. Untuk itu Bahlil meminta para pengelola proyek agar melibatkan para pengusaha daerah, sehingga tidak membawa seluruh keuntungan ke pusat. Provinsi Maluku Utara akan terus dibangun, bahkan setelah proyek pertambangan selesai. Bahwa atas arahan Bapak Presiden, kita jangan sampai menjadi negara kutukan sumber daya alam. Artinya, setelah tambang ini selesai, harus ada diversifikasi, hilirisasi apa yang kita bangun. Nah, proposal FS-nya sudah disampaikan kepada kami, bahwa kita memikirkan mulai sekarang, pasca tambang, investasi apa yang akan dibangun di sana. Nah, untuk Maluku Utara, lewat proyek ini, pada tahun ke-8 ke-9, mereka akan melakukan proses untuk membangun pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan dengan memanfaatkan lahan-lahan eks tambang. Agar begitu tambang selesai, tetap perputaran ekonomi di daerah terus berjalan. Gubernur Provinsi Maluku Utara, Serli Juanda Laos, yang hadir secara daring dalam acara peletakan batu pertama proyek ekosistem baterai kendaraan listrik, menyatakan dukungan sepenuhnya atas program hilirisasi dari daerahnya yang dikelola pemerintah pusat. Namun sebagai gubernur yang daerahnya menjadi hulu hilirisasi, Serli meminta kepada Presiden Prabowo agar memberikan perhatian khusus kepada Maluku Utara dengan mempercepat pembangunannya. Kami dari lubuk hati yang paling dalam, mewakili suku Togotil, Sawai, Maba, Pagu, Modole, Ibu, Kao, Ternate, Tidore, Makeang, Kayoa, kami seluruh masyarakat Maluku Utara menitipkan harapan agar bumi Maluku Kieraha dalam arus transformasi ini tetap menjadi tanah kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. Karena masa depan bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga tentang hati yang peduli, tangan yang bekerja, dan memastikan bahwa semua ikut maju bersama. Kami sangat mendukung semua program pro rakyat dari Pak Presiden Prabowo. Terima kasih, kami Maluku Utara mendapat 2 titik untuk sekolah rakyat. Kami mendapat 1 titik untuk sekolah Garuda. Kami pun sudah mengusulkan pembangunan jalan jembatan di Kementerian PU. Mohon dukungan Pak. Dan satu lagi, mohon maaf Pak, kita ibu kota Sofifi itu masih kelurahan status administrasinya. Mohon Sofifi diberikan kesempatan untuk bisa DOB dan kami bisa menjadi kota yang mandiri sebagaimana ibu kota seharusnya. Terima kasih Pak Presiden. Kami dari Maluku Utara mengucapkan terima kasih. Menjawab permintaan Gubernur Serli, Presiden Prabowo mengatakan bahwa bukan hanya Provinsi Maluku Utara yang akan dipercepat pembangunannya, tetapi seluruh provinsi di Indonesia. Dengan nilai keuntungan yang berkali-kali lipat dari program hilirisasi, Prabowo optimis bahwa provinsi-provinsi lainnya di Indonesia juga akan menikmatinya. Prabowo bersyukur bahwa Maluku Utara sekarang telah menjadi provinsi yang pertumbuhannya paling tinggi di Indonesia. Tadi saya katakan proyek ini adalah proyek terobosan dan sebagaimana tadi dilaporkan dengan investasi 5,9 ya, sampai 6 miliar dolar akan menghasilkan nilai diperkirakan 48 miliar dolar. Jadi 8 kali nilai tambahnya. Dengan nilai tambah yang sekian, tidak hanya Maluku Utara yang akan kita percepat pembangunannya, tapi provinsi-provinsi lain akan menikmatinya. Seluruh bangsa akan menikmatinya. Kita bertekad, saya katakan swasembada energi. Dengan swasembada energi, kita akan menghemat
kurang lebih 58 miliar dolar tiap tahun, menghemat dari subsidi bahan bakar dan listrik, dan juga dari import bahan bakar dari luar. Jadi saya sangat optimis 4-5 tahun lagi pembangunan akan malah lebih kita percepat lagi. Saya kira itu, Ibu Gubernur, terima kasih atas semangat Ibu Gubernur dan semua jajarannya, dan selamat bahwa Maluku Utara sekarang provinsi yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh Indonesia. Men of our time.